Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin amin. Dimurahkan rezekinya juga ya. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Ibnu Hidayat. Kisahnya keren banget teman-teman ya, horror dark banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita masuk ke dalam kisahnya. Misteri gelap di desa Penari. Ana menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengenyahkan rasa kesal yang terus mengusiknya sejak perjalanan tadi pagi. Faris duduk di sebelahnya, mengemudi dengan pandangan lurus ke depan, nyaris tanpa sepatah kata pun. Jalanan desa yang sempit dan berkelok tampak kontras dengan kesibukan mereka di kota. Hanya suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin dan bunyi roda mobil melewati jalan berbatu yang menemani keheningan itu. "Mas, ini masih jauh?" tanya Ana, suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Faris menoleh sekilas. "Gak terlalu jauh lagi, sabar ya." Ana hanya mengangguk. Dia tahu sabar adalah kata favorit Faris belakangan ini, terutama ketika Ana mulai memprotes tentang kurangnya perhatian. Bukan sekali dua kali. Ia merasa seperti bayangan di tengah kesibukan Faris yang tak berujung. Kali ini pun, liburan ke desa kelahiran Faris adalah ide yang sepenuhnya datang darinya dengan alasan ingin melepas penat. Tapi Ana tahu, ini lebih karena Faris ingin melarikan diri dari beban pekerjaannya. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah joglo tua, berdiri anggun di antara pepohonan rindang. Ana melangkah keluar, menyapu pandangan ke sekeliling. Rumah itu terlihat megah, meski ada sedikit kesan aneh yang sulit untuk dijelaskan. Udara desa terasa sejuk, tetapi juga membawa keheningan yang agak mengganggu. "Nah, ini rumah kakekku dulu," ujar Faris membuka pintu rumah yang berderit pelan. "Aku sering main ke sini waktu kecil." Ana melangkah masuk. Aroma kayu tua langsung menyeruak bercampur dengan bau lembab yang khas. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan wayang dan foto-foto keluarga tua seolah bercerita tentang masa lalu yang sudah lama terkubur. "Ada pembantunya nggak?" tanya Ana sambil meletakkan tas di meja kayu. "Nggak ada. Tapi aku udah minta sama Pak Madi buat datang tiap hari. Ya buat bersih-bersih, dan dia juga bisa masak loh." Ana mengangguk pelan, namun ada sesuatu yang mengusik perasaannya sejak tiba di desa ini. Suasana desa ini terasa terlalu sunyi, seperti menyimpan rahasia yang tak terlihat. Tapi ia memilih untuk tidak membahasnya. Mungkin memang begini suasana desa, pikirnya. Setelah itu, mereka membereskan segala hal untuk keperluan menginap. Faris menurunkan koper dan Ana membantu membawa beberapa barang yang bisa menunjang kehidupan beberapa waktu ke depan. Setelah aktivitas beberes yang baru selesai di malam hari, Faris mengajak Ana menghadiri pementasan tari tradisional di balai desa. "Kebetulan nih, pas kita datang lagi ada acara budaya. Kamu pasti suka deh," ujar Faris sambil merapikan kemeja di depan cermin. Ana mengiyakan tanpa banyak bicara. Dia sebenarnya ingin lebih menghabiskan malam berdua di rumah, berbincang santai seperti dulu. Tapi Faris terlihat begitu antusias dan Ana tidak ingin merusak suasana. Balai desa itu dipenuhi oleh penduduk setempat yang sudah duduk rapi di atas tikar pandan. Obor-obor dinyalakan di sekeliling area, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding bambu. Ana memilih duduk di sudut. Ia merasa agak canggung berada di tengah orang-orang yang tampak begitu akrab satu sama lain.
Pertunjukan pun dimulai. Musik gamelan mengalun, diiringi tabuhan kendang yang ritmis. Tak lama setelah bunyi itu, ada sosok perempuan muncul mengikuti alunan gamelan dengan mengenakan kebaya berwarna merah yang seluruhnya terbalut di tubuh dan menciptakan kesan anggun. Dilengkapi selendang berwarna emas berkilauan, wajahnya dihiasi riasan tebal. Dengan tatapan mata yang tajam dan menusuk, anak tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan Faris. Ya, suaminya itu tampak terpaku, seolah tersihir oleh setiap gerakan perempuan di atas panggung. Jemarinya yang lentik meliuk-liuk mengikuti irama, seperti mengajak penonton memasuki dunia lain. Anak merasa ada sesuatu yang aneh dalam tarian itu, seperti sesuatu yang terlalu sempurna dan terlalu magis. "Mas, dia siapa?" bisik Ana mencoba memecahkan perhatian Faris. Faris tidak segera menjawab. "Kayaknya dia penari utama di sini deh. Cantik banget ya." Ana mengernyit. Bukan hanya kata-kata Faris yang membuatnya tidak nyaman, tapi juga cara suaminya menata perempuan itu. Dia merasa suaminya memiliki kekaguman berlebihan, atau bisa saja tidak hanya sekedar mengagumi. Pertunjukan tarian itu berakhir yang diikuti suara tepuk tangan cukup meriah dari para penonton yang hadir. Sebagai rasa terima kasih, penari itu menundukkan kepala dan memberikan senyum tipis, lalu kembali ke belakang panggung. Faris masih terpaku di tempat duduknya, bahkan saat musik berhenti. "Mas, ayo pulang," kata Ana sambil berdiri. Faris mengangguk pelan, tapi langkahnya terasa malas-malasan. Sejak malam itu di balai desa, Ana merasakan ada sesuatu yang berubah dari Faris. Suaminya mulai sering keluar malam dengan alasan ingin menghirup udara segar. Pada awalnya, Ana mencoba memaklumi, tapi lama-kelamaan alasan itu terasa semakin aneh, terutama karena Faris selalu kembali dengan tatapan kosong yang sulit untuk dijelaskan. "Mas, kamu itu kenapa sih akhir-akhir ini?" tanya Ana suatu malam saat Faris baru saja pulang. Faris hanya menggeleng. "Ah, gak kenapa-napa. Aku cuma suka suasana desa ini aja. Rasanya nyaman aja." Tapi di sini Ana tidak merasa nyaman. Malahan ia merasakan ada sesuatu yang terasa aneh, walaupun ia sendiri belum meyakini keanehan apa yang bisa ia ketahui. Ana kemudian mencoba mencari tahu. Ia mengikuti Faris secara diam-diam, memastikan suaminya tidak menyadarinya. Faris terlihat tengah berjalan menyusuri jalan setapak yang minim pencahayaan. Langkah kakinya membawa ia melewati deretan pohon bambu yang ketika diterpa angin terasa bergoyang seluruhnya. Ana di belakangnya terus menyesuaikan langkah kaki agar tidak tertinggal dengan suaminya itu, yang kemudian terhenti di sebuah lapangan terbuka di pinggiran desa. Di tengah lapangan ada hal yang mengejutkan. Ana melihat jika ada perempuan yang sama dengan penari yang tampil di desa. Perempuan itu tengah berdiri di bawah sinaran bulan dengan menggunakan pakaian yang sama berupa kebaya merah dan selendang bas. Sama persis seperti yang digunakan saat pentas. Faris menghampirinya dan mereka berbicara dalam bisikan yang tidak bisa Ana dengar. Ana mundur perlahan, hatinya berdebar kencang. Dirinya tidak tahu harus merespon seperti apa hal yang barusan dia lihat. Entah marah, takut, atau curiga, semuanya belum bisa ia tentukan. Tapi ada satu hal yang pasti untuknya, yaitu dengan tidak mengabaikan apa yang barusan ia lihat. Karena merasa bingung, ia memutuskan untuk membalikan tubuh, untuk melangkah balik ke rumah dan beristirahat, meskipun pikirannya masih dipenuhi soal kejadian yang barusan dia lihat. Hari berikutnya, ketika Ana sedang bersantai dan duduk di teras rumah, ada tetangga yang datang menyapa. Tetangga itu sudah berumur dengan mengenakan pakaian tradisional berupa kain batik dan selendang. Wanita tua itu tersenyum ramah ke Ana. "Sudah mulai betah di sini, Dok?" tanyanya sambil duduk di kursi kayu di sebelah Ana. "Lumayan, Bu," jawab Ana dengan sopan. Wanita itu mengangguk pelan. "Tapi hati-hati, desa ini punya banyak cerita. Semua orang tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi." Ana mengerutkan kening.
Maksud ibu apa ya? Wanita itu hanya tersenyum tipis. Kamu pasti akan tahu sendiri nantinya. Dan jangan terlalu percaya terhadap apa yang kamu lihat. Setelah berucap, wanita itu pergi, meninggalkan tanda tanya besar untuk Ana sendiri. Perkataan yang barusan seperti sebuah peringatan untuknya. Ia memutuskan untuk mencari tahu hal apa saja soal desa ini, terlebih yang paling penting adalah soal tarian. Beberapa penduduk desa yang Ana tanyai memberikan jawaban yang sama samar. Tarian itu bukan soal seni saja. Ada makna tersembunyi di baliknya yang tidak bisa dipahami oleh semua orang, apalagi orang baru di desa ini, kata salah satu penduduk desa. Ana tentunya mencoba untuk skeptis dan mengabaikan semua cerita yang aneh ia dengar. Dia menganggapnya hanya tahayul belaka, tapi tentu saja ada hal yang masih ia ingin ketahui lebih lanjut, yaitu soal Faris dan perempuan penari itu. Malam mulai berampat. Ana duduk seorang diri di ruang tengah rumah joglo itu, hanya ditemani suara jangkrik yang bersaut-sautan dari balik jendela. Faris belum kembali sejak keluar menjelang senja. Ana mencoba membaca buku, tapi pikirannya terus melayang. Bayangan perempuan penari itu kembali menghantuinya. Ia menghela nafas, memutuskan untuk keluar ke teras dan menunggu Faris di sana. Ia berdiri di tepi teras, memandang gelapnya desa yang hanya diterangi cahaya bulan. Angin membawa aroma basah tanah dan dedaunan, memberikan rasa yang asing di dadanya. Sunyi di desa ini berbeda dengan sunyi di kota, karena seolah ada suara yang tersembunyi di baliknya mengintip dan mengawasi. Ana kemudian teringat percakapan mereka beberapa hari sebelum ke desa ini. "Mas, kenapa sih kok tiba-tiba mau ke desa?" Tanyanya saat itu. Suaranya terdengar ragu. "Padahal kan kita bisa liburan ke tempat lain. Ya, kayak ke pantai gitu misalnya." Faris hanya tertawa kecil. "Aku itu udah lama nggak kesini. Lagi pula kan aku butuh suasana baru. Percaya deh sayang, kamu pasti suka." Ana mengangguk waktu itu. Meski hatinya belum sepenuhnya yakin, kini berdiri sendirian di tengah desa yang sunyi ini, ia mulai meragukan keputusan itu. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Ana langsung menoleh. Dia melihat sosok Faris yang berjalan santai ke arah rumah. Ada sesuatu yang berbeda dari cara jalannya, pikir Ana. Suaminya terlihat seperti orang yang terlalu tenang, hampir tanpa beban. "Mas, kok lama banget sih?" tanya Ana begitu Faris sampai di teras. "Lama, cuma jalan-jalan sebentar kok," jawab Faris singkat sambil tersenyum kecil. Ana memperhatikan wajahnya. "Jalan-jalan kemana? Tadi aku cariin, tapi nggak lihat kamu di sekitaran." Faris terdiam sesaat, seolah memikirkan jawaban. "Ke lapangan belakang desa. Udah lama aku nggak kesana kan?" Ana ingin bertanya lebih jauh, tapi ia coba menahan diri. Ada sesuatu di cara Faris berbicara yang membuatnya enggan untuk mendesak. Suaminya hanya terdiam, melangkah masuk rumah dengan perasaan dingin. Ana hanya mengikutinya dari belakang, dan mereka pun tiba di kamar masih tanpa basa-basi. Suaminya tidur, meninggalkannya terlebih dahulu. Ana hanya memutar bola mata malas. Suaminya tampak berbeda setelah kedatangannya di sini, tapi ia tidak tahu pasti. Yang jelas aneh rasanya. Ia akhirnya memilih tidur di samping suaminya tanpa mendapatkan sentuhan yang ia biasa dapatkan, yakni pelukan. Saat sudah bangun, Ana membersihkan diri dengan mandi. Ia memiliki rencana untuk berjalan-jalan di area desa untuk mencoba mengalihkan pikiran soal Faris dan penari itu. Sepanjang ia melangkah melewati rumah penduduk desa, ia mendapatkan sambutan senyuman tipis. Ada semacam kehati-hatian dalam tatapan mereka, seolah Ana adalah orang luar yang tidak sepenuhnya diterima di desa ini. Di sebuah warung kecil di tepi jalan, Ana berhenti untuk membeli teh. Pemilik warung adalah seorang lelaki tua tampak ramah. "Baru di sini, Mbak?" tanyanya sambil menyeduh teh. Ana mengangguk. "Ah, iya Pak, saya dan suami sedang liburan di rumah keluarganya." Lelaki itu tersenyum, tapi ada kilatan aneh di matanya. "Hati-hati kalau tinggal di sini. Desa ini memang indah, tapi banyak orang kota yang tidak mengerti adatnya.
Kadang mereka terlalu penasaran. Ana mengenyitkan dahi. Penasaran tentang apa ya, Pak? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah hutan kecil di ujung jalan, lalu kembali memandang Ana. Tarian di desa ini itu bukan sekedar hiburan. Ada sejarah panjang di baliknya. Kalau tidak paham, mending jangan terlalu dalam untuk mencari tahunya. Sejarah panjang. Ana mencoba menggali lebih dalam, tapi lelaki itu hanya menggeleng. Anggap saja nasihat ya, Mbak, katanya sambil menyodorkan segelas teh. Kadang lebih baik tidak tahu daripada tahu terlalu banyak. Ana meminum teh itu sambil berpikir, apa sebenarnya yang disembunyikan oleh desa ini. Setelah menyelesaikan minumannya, ia beranjak pulang ke rumah. Langkahnya tergesa untuk segera menemui Faris. Sesampainya di rumah, Ana mencoba berbicara lagi dengan Faris. Mereka duduk berdua di ruang tengah. Mas, aku kok ngerasa ada yang aneh ya di desa ini, kata Ana, suaranya pelan tapi tegas. Aneh gimana? Faris mengangkat alis. Orang-orangnya, suasananya, bahkan tarian itu. Ana berhenti sejenak mencoba mencari kata yang tepat. Ya, semuanya tuh rasanya kayak nggak wajar, Mas. Faris tertawa kecil tapi tawanya terdengar hambar. Kamu itu cuma belum terbiasa. Ini itu desa, beda dong sama kota. Kalau kamu terlalu mikirin yang aneh-aneh ya, nanti lama-lama kamu jadi takut sendiri. Tapi aku dengar cerita dari orang-orang, Mas, balas Ana. Kata mereka tarian itu bukan cuma sekedar seni, ada sesuatu di baliknya. Faris menghela nafas seolah lelah mendengar keluhan Ana. Sayang, dengar deh. Tarian itu cuma bagian dari budaya. Jangan terpengaruh sama cerita-cerita yang gak jelas. Tapi Mas, Ana cukup deh, potong Faris dengan nada sedikit tajam. Kita itu kesini buat liburan, bukan buat nyari-nyari masalah. Ana terdiam. Ia terkejut dengan nada bicara Faris. Ia tidak pernah melihat suaminya semarah ini sebelumnya. Di malam harinya, mereka tidur dengan punggung saling membelakangi. Ana mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya terus berputar dihantui bayangan perempuan penari itu. Dia menggelengkan kepala, menepis semua hal yang tidak masuk akal menurutnya. Ia mencoba menidurkan dirinya dengan segera. Ana kembali bertemu dengan wanita tua yang pernah berbicara dengannya di teras keesokan harinya. Kali ini, wanita itu menghampirinya di kebun belakang rumah Joglo. Kamu masih ingat yang saya bilang, Dok? Tanya wanita itu sambil duduk di bangku kecil. Ana mengangguk pelan. Tapi saya masih nggak paham maksudnya, Bu. Wanita itu tersenyum tipis. Kamu sudah melihat tari itu kan? Kamu pasti merasa ada yang berbeda. Ana mengangguk lagi. Iya, Bu. Tapi apa artinya ya? Wanita itu memandang ke arah hutan kecil di kejauhan. Tarian itu bukan cuma gerakan tubuh. Ada sesuatu yang memanggil, sesuatu yang semua orang gak bisa lihat. Sesuatu. Ana merasa merinding. Ya, desa ini memiliki penjaga, Dok. Dan penari itu bukan sembarang manusia. Dia memilih siapa yang ingin diambil. Dan kalau suamimu sudah dipanggil, wanita itu berhenti memandang Ana dengan mata penuh iba. Kamu harus siap kehilangan dia. Ana tidak bisa berkata-kata. Kata-kata wanita itu seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam pikirannya. Yang paling penting, agar tidak takut dan percaya, Dok. Terkadang memang kebanyakan orang kota terlalu memberanikan diri untuk mencari tahu soal hal yang bukan di wilayahnya. Lanjut wanita itu yang diikuti kepergiannya dari hadapan Ana. Ana mencoba menghiraukan perkataan wanita itu karena saat ini pikirannya juga sedang digeluti oleh perasaan yang dimana ia merasa terasa asing bagi suaminya. Perubahan sikap dari Faris diikuti atmosfer desa yang seperti menekan dirinya. Ia merasa ada yang tidak beres dan merasa diawasi entah oleh apa.
Ia tentunya meyakini sepenuh hati untuk menemukan sesuatu sebagai petunjuk, tapi ketika semakin ia berusaha untuk menggali, ada rasa ketakutan yang begitu besar dan menghantui dirinya, mulai dari Faris, penari, dan desa yang saling berkaitan menciptakan teka-teki yang belum tersusun utuh. Malam harinya, anak kembali menunggu Faris yang pergi tanpa banyak bicara. Kali ini ia membawa senter dan memutuskan untuk mengikutinya lagi. Jalan setapak yang kemarin dilaluinya kini terasa lebih gelap dan dingin. Angin yang bertiup membuat dedaunan berdesir pelan seperti bisikan sabar. Faris menghentikan langkah kakinya di depan gubuk yang ada di tepi lapangan seperti sebelumnya. Ana mencoba menjaga posisi dengan bersembunyi di balik pohon untuk mengintai dari jarak jauh. Di depan gubuk itu, perempuan penari itu muncul lagi. Kali ini ia mengenakan kebaya putih dengan selendang berwarna merah tua seperti darah. Ana mencoba mendekat sedikit lagi, menahan nafas agar tidak ketahuan. Perempuan itu menari, tapi kali ini gerakannya jauh lebih lambat dan juga halus, seperti mengalir bersama angin malam. Faris berdiri mematu, tatapannya tak bisa lepas dari perempuan itu. Ana merasa ada sesuatu yang janggal dari gerakan tarian itu, yang terasa tidak hanya indah tapi juga mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Kemudian perempuan itu menoleh ke arah Ana. Ana tercekat. Perempuan itu menatapnya langsung. Meski Ana yakin ia tidak bersuara dan tidak membuat gerakan mencolok, matanya hitam legam tanpa sorot, tapi terasa menusuk ke dalam jiwa Ana. Ana mundur perlahan, mencoba melarikan diri, tapi langkahnya terhenti saat ia mendengar suara Faris yang memanggil namanya. Ana, kamu ngapain di sini? Ana menoleh, tapi ternyata suara itu bukan berasal dari Faris yang ada di dekat penari. Suara itu datang dari belakangnya. Ana berbalik dan untuk sesaat ia merasa seluruh tubuhnya membeku. Di sana berdiri seseorang yang menyerupai Faris dengan wajah dan pakaian yang sama, tapi tatapannya kosong dan senyumannya terlalu lebar. Ayo pulang, kata sosok itu. Nadanya datar tapi penuh tekanan. Ana tidak tahu mana yang lebih menyeramkan, entah sosok itu atau perempuan penari yang kini berjalan mendekatinya. Ia hanya tahu satu hal, ia harus segera lari dari situ sekarang. Langkah kecilnya membawa ia kembali ke rumah dengan jalan yang sama ketika ia menguntit suaminya. Sesampainya di rumah, Ana duduk di ranjang, memeluk lututnya erat sambil berusaha mengatur nafas. Peristiwa tadi di lapangan itu terus menghantui pikirannya. Sosok Faris yang memanggil namanya dari belakang dan perempuan penari dengan mata hitam legam, semuanya terasa seperti potongan mimpi buruk yang sulit dicerna. Namun Ana tahu ini bukanlah mimpi. Faris masuk ke kamar. Tak lama setelah itu, sikapnya tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia hanya menatap Ana sekilas sebelum berbaring tanpa berkata apa-apa. Mas, panggil Ana, suaranya bergetar. Kamu tadi kemana? Dan kenapa kamu... Ia berhenti, tidak yakin bagaimana melanjutkan. Faris hanya menjawab dengan nada datar. Jalan-jalan aja. Udah tidur, gak ada apa-apa. Anak ingin memaksa lebih jauh, tapi sesuatu di dalam dirinya menahan. Tatapan Faris begitu asing, hampir seperti orang lain. Saat malam semakin larut, Ana tidak bisa memejamkan mata. Ia merasa ada yang tidak beres. Dari tempatnya berbaring, ia menatap jendela kamar yang sedikit terbuka. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang seperti bayangan. Seorang wanita berdiri di luar, terlihat samar dengan rambut panjang menjuntai dan kebaya putih lusuh yang berkibar diterpa angin malam. Ana menahan nafas. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana memandang ke arahnya. Mata Ana membelalak dan ia segera memalingkan wajah, berharap bayangan itu segera menghilang. Tapi perasaan dingin yang menyusup di udara semakin kuat, seolah sosok itu semakin mendekat. Mas Faris, bisiknya sambil mengguncang bahu suaminya, tapi Faris hanya mendengkur pelan, tenggelam dalam tidurnya.
Ketika Ana memberanikan diri menatap kembali ke arah jendela, bayangan itu sudah menghilang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin semua ini hanya halusinasi akibat stres. Namun, ketukan pelan di pintu kamar membuyarkan pikirannya. Tok tok tok, tok tok tok. Ana menelan ludah. Mas, itu ada orang, Mas. Tapi Faris tetap tidak merespon. Suara ketukan pintu itu berhenti, kemudian disusul dengan suara langkah kaki di luar kamar, pelan, menyeret, seperti sesuatu yang berat sedang berjalan. Ana mencoba mendekati pintu, tapi kakinya terasa berat. Suara itu terus bergerak, melingkari kamar, sampai akhirnya menghilang di kejauhan. Ana kembali ke tempat tidurnya, tubuhnya gemetar. Ia mencoba memejamkan mata dan memilih untuk membaringkan tubuhnya dekat dengan Faris. Pagi pun tiba, namun Ana belum merasa lega. Perasaan gelisah terus mengantuinya. Setelah Faris pergi entah kemana, seperti biasa, Ana memutuskan untuk mencari jawaban. Ia berjalan ke pasar desa, mendekati seorang ibu tua yang tampak sedang menumbuk rempah-rempah. "Bu, saya mau tanya," ujar Ana mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Penari yang suka latihan di balai desa itu, dia siapa ya, Bu?" Wanita tua itu menghentikan pekerjaannya, menatap Ana dengan mata yang tajam. "Kamu dari kota ya?" tanyanya balik. Ana mengangguk. "Suami saya sering ke sana. Saya khawatir, Bu." "Kalau suamimu sudah dipilih, Dok, kamu nggak bisa apa-apa lagi," potongnya tiba-tiba. Ana terdiam, keningnya berkerut. "Dipilih? Apa maksudnya?" Wanita tua itu hanya menggeleng. "Kamu itu ndak akan percaya kalau saya jelaskan. Tapi dengarkan saya. Jangan dekati penari itu. Jangan banyak tanya. Nanti malah kamu yang celaka." Ucapan itu seperti angin dingin yang menyusup ke tulang, tapi ia tidak mau menyerah. Ada sesuatu yang harus ia temukan. Akhirnya, ia kembali ke rumah untuk melanjutkan aktivitasnya yang lain. Ana memutuskan untuk tetap terjaga saat malam tiba. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada Faris. Ketika Faris akhirnya keluar rumah, Ana mengikutinya dari kejauhan. Langit malam gelap tanpa bintang, dan angin dingin menerpa wajahnya. Kepergian Faris membawanya. Ia melangkah menuju ke balai latihan lagi. Seperti biasa, di sana sudah ada perempuan itu, tapi ada hal yang berbeda karena gerakan tariannya terasa lebih lambat temponya. Selain itu, tariannya juga terlihat lebih anggun, namun terasa atmosfer menyeramkan. Sementara Ana bersembunyi di balik pohon besar, berusaha melihat lebih jelas. Tiba-tiba saja Ana mendengar sesuatu di belakangnya yang berupa langkah kaki pelan, berat dan menyeret. Ia berbalik perlahan dan seketika tubuhnya membeku. Di sana berdiri seorang wanita tanpa wajah. Kebaya putihnya kotor, penuh tanah, dan selendangnya berwarna merah tua seperti darah kering. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan kepala yang sedikit miring seolah mengamati Ana. Pergilah," bisik pelan, hampir seperti desiran angin. Ana mencoba berteriak, tetapi suaranya tenggelam di antara desir dedaunan. Ia berlari meninggalkan Faris dan balai latihan untuk kembali ke rumah. Di belakangnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang terus mengikutinya, tapi ia tak berani menoleh. Sesampainya di rumah, Ana langsung mengunci pintu dan jendela. Ia duduk di lantai, mencoba menenangkan nafasnya, tapi bayangan wanita itu terus terngiang di dalam benaknya. Ketika Faris akhirnya pulang, Ana langsung mengadang. "Mas, aku tuh gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Kamu itu kenapa selalu ke sana? Dan apa hubungan kamu dengan perempuan itu?" Suaranya pecah di ujung kalimat. Faris menatap Ana, wajahnya dingin. "Kamu gak ngerti apa-apa. Aku cuma mau tenang. Dan desa ini bikin aku merasa bebas." "Bebas? Bebas dari apa?" Ana mendesak. Faris menghela nafas panjang. "Bebas dari kamu. Dari semua tuntutan. Perempuan itu ngertiin aku. Dan itu jadi sesuatu yang kamu gak pernah bisa lakuin." Hati Ana serasa ditikam. "Mas, kita itu udah nikah loh. Apa itu gak cukup?" Faris hanya memalingkan wajah. "Aku ingin bahagia. Dan kalau itu berarti harus menikah dengan dia,
Maka itu akan aku lakukan. Ana terpaku, air matanya mengalir tanpa henti. Kamu jahat, Mas. Jahat. Ia melangkahkan kaki ke kamar tidur. Ia menangis saat itu juga atas apa yang ia rasakan dari perkataan suaminya. Tak lama kemudian Ana tertidur, dan di tengah tidurnya Ana bermimpi buruk. Dia melihat Faris berdiri di depan sebuah rumah tua yang hampir runtuh. Tubuhnya dikelilingi bayangan gelap. Ana mencoba berlari menghampiri, tapi bayangan itu menarik Faris perlahan, menyeretnya ke dalam rumah. Wajah Faris tampak damai, seolah menerima takdir. Ana terbangun dengan tubuh gemetar. Dia tahu ini bukan sekedar mimpi. Sesuatu yang aneh dan mengerikan sedang terjadi, dan ia tak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Ana duduk di tepi ranjang, masih terisak dalam diam. Faris telah tidur, seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi ia tahu sesuatu yang bersifat gelap sedang menguasai suaminya. Tak bisa dipungkiri jika ia kini merasa sendirian, tak punya siapa-siapa. Suami yang seharusnya mendukung malah kini semakin menjauh, dan entah kenapa ditambah mimpi buruk yang tadi masih saja bergulat. Rumah tua itu, bayangan gelap yang menyeret Faris, semua terasa seperti petunjuk. Rasanya rumah itu nyata dan bisa saja ia mendapatkan dan menemukan jawaban di sana. Akhirnya dengan tekad bulat, Ana memutuskan untuk mencari tahu, walaupun ia ragu untuk memulai dari mana. Ia bergegas keluar dari kamar dengan langkah pelan tapi pasti, memastikan agar suaminya tidak terbangun oleh kepergiannya. Di ruang tengah, dia mencari apapun yang bisa membantunya, mulai dari peta desa, catatan, atau apa saja. Tapi rumah ini kosong dari petunjuk. Ingatan yang samar-samar tentang cerita yang didapatkan dari penduduk kembali menerjang pikirannya. Ia berpikir, jika ada sesuatu yang memang ada kaitannya dengan sosok penari itu. Ana menggigit bibir, memikirkan langkah selanjutnya. Lalu pikirannya tertuju pada wanita tua di pasar tadi. Ia mengira jika wanita itu bisa saja lebih mengetahui banyak hal daripada yang hanya keluar dari mulutnya. Tanpa keraguan, Ana kemudian keluar rumah, menyusuri jalan setapak yang terasa gelap. Udara malam terasa menusuk, dan desa itu begitu sunyi hingga suara langkah kakinya sendiri terdengar jelas. Ketika ia tiba di rumah sederhana wanita tua itu, Ana mengetuk pintu itu pelan. Tidak ada jawaban. Ana mencoba lebih keras, dan kali ini akhirnya pintu itu terbuka dan wanita itu muncul. "Kamu lagi," katanya pelan, tatapannya penuh kelelahan. "Bu, saya butuh bantuan, Bu," kata Ana dengan nada memohon. "Saya tahu suami saya terlibat sesuatu yang buruk. Penari itu, siapa dia sebenarnya, Bu?" Wanita tua itu menarik nafas panjang, lalu melirik ke sekitar seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Ia membuka pintu lebih lebar dan memberi isyarat agar Ana masuk. Di dalam rumah itu, bau dupa menyengat memenuhi udara. Wanita tua itu mempersilahkan Ana duduk di tikar, lalu menyalakan lampu minyak yang temaram. "Kamu nekat ya," katanya akhirnya. "Saya cuma mau tahu apa yang terjadi," jawab Ana. Wanita tua itu menggeleng pelan. "Kalau kamu tahu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." "Saya sudah terbawa terlalu jauh, Bu. Tolong, Bu, saya harus bisa menyelamatkan suami saya." Wanita itu terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Penari itu bukan manusia biasa. Dia adalah penjaga. Tapi penjaga itu juga pemangsa. Dia memilih laki-laki yang dia inginkan. Dan ketika laki-laki itu terikat padanya, dia tidak akan pernah kembali." Seluruh warga desa ini diam karena mereka tahu kalau mereka bicara, mereka bisa terkena kutukan juga. Ana merasa darahnya membeku. "Maksud Ibu apa? Suami saya, apakah dia tidak akan pernah kembali?" "Itu tergantung kamu, Dok," katanya pelan. "Kalau kamu kuat, mungkin kamu bisa menarik suamimu dari cengkeramannya. Tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya." "Konsekuensi apa?" desak Ana. Wanita itu tidak menjawab, hanya menunduk sambil melafalkan doa pelan. Lalu ia meraih sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat dari rak kayu. "Bawa ini.
Kalau kamu melihat suamimu lagi di balai itu, percikan ini ke tanah di sekitarnya. Tapi hati-hati, karena dia pasti akan marah. Siapa? Siapa yang akan marah, Bu? Wanita tua itu menatap Ana. Penari itu. Kalau dia tahu kamu mencoba melawan, maka dia akan datang untukmu. Dengan botol kecil di tangannya, Ana kembali menyusuri jalan menuju rumah. Namun kali ini udara terasa semakin berat. Hembusan angin yang dingin membawa bisikan-bisikan samar yang tidak bisa Ana abaikan. Ketika Ana sampai di depan rumahnya, ia melihat sesuatu di jendela kamar, yakni bayangan yang sudah sangat ia kenali. Wanita tanpa wajah itu berdiri di sana, menatap ke dalam kamar. Ana hampir saja menjatuhkan botol di tangannya. Pergilah, bisiknya lebih kepada dirinya sendiri. Wanita itu tidak bergerak. Ana melangkah mundur, mencoba mencari jalan memutar, tapi tubuhnya terasa terpaku. Wanita itu perlahan memiringkan kepalanya, dan meskipun ia tidak memiliki wajah, Ana merasa seperti sedang ditatap tajam. Ana, bisikan itu menggetarkan malam. Suara lembut yang datang dari segala arah. Ana akhirnya menemukan kekuatan untuk berlari. Ia menerobos pintu, naik ke kamar, dan mendapati Faris tidak ada di tempat tidur. Botol kecil di tangannya hampir tergelincir. Faris tidak pernah keluar rumah malam-malam tanpa pamit sebelumnya. Hatinya dipenuhi rasa takut dan kemarahan. Ana tahu ia harus bertindak, tetapi bayangan wanita itu masih menghantui-nya. Sudut ruangan itu seperti ada yang melihat ke arahnya. Ia merasa terawasi, bahkan ketika menoleh, ia melihat lagi wanita tanpa adanya wajah itu yang sedang berdiri tegak di lemari tanpa bersuara. Perasaan mencekam datang saat Ana mencium bau anyir yang cukup menyengat hidungnya, disusul keadaan dingin luar biasa di ruangan itu. Tangan wanita itu terangkat perlahan, menunjuk ke arah luar jendela ruangan. Ana mendapatkan sinyal jika ia tahu apa yang harus ia lakukan, di mana ia harus menemukan Faris dengan segera. Ana melangkah keluar rumah dengan berat dan menuju rumah wanita tua itu. Kejadian tadi masih terasa segar di ingatannya. Mulai bayangan wanita tanpa wajah, Faris yang menghilang tanpa jejak, dan suara bisikan yang terus membayangi pikirannya. Dia tahu bahwa semuanya berpusat pada satu hal, yaitu penari itu dan rahasia yang disembunyikan oleh desa ini. Saat Ana mengetuk pintu, wanita tua itu membukanya dengan raut wajah cemas. Kamu lagi, ayo masuk cepat, jangan lama-lama di luar. Ana melangkah masuk. Wanita itu menutup pintu dengan tergesa. Bau dupa yang sama seperti sebelumnya kembali menyengat. Wanita tua itu duduk di depan Ana dengan nafas yang berat. Kamu pasti sudah lihat sesuatu, katanya tanpa basa-basi. Ana mengangguk. Mas Faris pergi, dan saya tahu dia di sana di balai itu. Tolong Bu, saya perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wanita tua itu menatap Ana dengan ekspresi penuh keraguan. Setelah beberapa saat, ia menarik nafas panjang dan berkata, kamu kuat ya. Kalau kamu gak benar-benar cinta sama suami kamu, lebih baik kamu pergi sekarang juga. Ana terdiam. Maksud ibu apa? Kamu tidak akan bisa selamat kalau setengah hati. Wanita tua itu berdiri, membuka sebuah kotak kayu tua yang dipenuhi benda-benda aneh seperti potongan tulang kecil, selendang merah, dan botol-botol kaca kecil. Ia mengambil salah satu botol dan meletakkannya di depan Ana. Ini akan melindungimu sementara, katanya. Tapi dengar baik-baik, penari itu sebenarnya cuma alat. Dia tidak jahat, tapi dia terperangkap, dan suamimu juga akan terperangkap kalau kamu tidak segera bertindak. Ana mengerutkan kening. Penari itu siapa sebenarnya, Bu? Wanita tua itu menatapnya tajam. Dia dulunya adalah anak kecil biasa, yatim piatu. Tapi dukun di desa ini menemukannya. Dia dibesarkan dengan ramuan dan ritual, dipaksa menari untuk menarik laki-laki. Kamu tahu kenapa? Karena laki-laki seperti suamimu bisa memberikan kekayaan pada dukun itu. Tapi itu bukan hanya soal uang.
mereka juga menjadi tumbal. Hidup mereka diambil. Kata-kata itu menghantam Ana seperti pukulan. Jadi suami saya, dia kan, wanita tua itu mengangguk pelan. Ya, dia akan kehilangan segalanya, hidupnya, jiwanya. Dukun itu membutuhkan tumbal untuk mempertahankan kekuatannya, dan penari itu hanya boneka. Ana merasakan gelombang kemarahan dan ketakutan sekaligus. Kalau begitu, kenapa tidak ada yang melawan? Kenapa semua orang di desa ini hanya diam? Wanita tua itu tersenyum pahit. Kamu pikir kami tidak pernah mencoba? Hah? Banyak yang sudah melawan, tapi mereka semua hilang. Ada yang dibawa pergi, ada yang ditemukan tubuhnya saja. Kamu satu-satunya yang cukup gila untuk mencoba menyelamatkan suamimu. Ana menelan ludah, pikirannya berpacu. Bagaimana caranya saya menyelamatkan dia, Bu? Wanita tua itu berdiri, mengambil sesuatu dari rak berupa selendang merah kusam, lalu ia menyerahkan pada Ana. Selendang ini adalah milik penari pertama yang menjadi korban dukun itu. Dia sudah meninggal, tapi rohnya tidak akan pernah pergi. Kalau kamu pakai ini ke balai desa, kamu bisa memanggil dia. Tapi hati-hati, dia bukan temanmu. Dia hanya ingin membalaskan dendamnya. Jangan biarkan dia melihat ketakutanmu. Ana memegang selendang itu dengan tangan gemetar. Apa yang harus saya lakukan setelah itu? Kamu harus menghancurkan dukun itu. Dukun itu adalah akar dari semuanya. Kalau dia hilang, penari itu bebas dan suamimu selamat. Tapi dia tidak akan diam. Dia memiliki kekuatan. Dia akan melawanmu sampai mati. Saya akan coba, Bu. Ana berkata meskipun ketakutan menguasai dirinya. Aku yakin kamu sangat mencintai suamimu. Ana mengangguk. Kemudian ia meninggalkan rumah wanita tua itu dengan kepala penuh pertanyaan. Langit mulai berubah kelabu, tetapi desa tetap sunyi. Dia tahu waktu tidak berpihak padanya. Faris mungkin sudah semakin terikat dengan penari itu, dan Ana tidak punya banyak waktu untuk bertindak. Ketika ia kembali ke rumah, ia mendapati pintunya terbuka sedikit. Jantungnya berdegup. Ia masuk dengan hati-hati, memanggil nama Faris, tetapi tidak ada jawaban. Semuanya terlihat normal, tapi ada perasaan ganjil yang tidak bisa diabaikan. Di atas meja, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, berupa sebuah selendang merah baru, sama persis dengan yang diberikan wanita tua tadi, namun yang ini bersih dan wangi seolah-olah baru saja dibuat. Ana merasakan hawa dingin menyusup ke tulangnya. Ini pasti ulah dukun itu, gumamnya. Ana meraih selendang itu, membandingkannya dengan yang ia bawa. Perbedaannya begitu mencolok. Yang satu usang dan dipenuhi aroma dupa, sementara yang lain seperti sengaja diberikan untuk memikat. Ana menggenggam selendang tua lebih erat, merasa bahwa itu adalah senjatanya. Dia tidak punya waktu lagi. Dia harus pergi ke balai desa. Dan saat Ana mendekati balai desa, angin malam semakin dingin. Di kejauhan, ia mendengar suara gamelan pelan tapi menggetarkan hati. Ana melangkah mendekat, dan pemandangan di dalam balai membuatnya terhenti. Faris duduk di tengah ruangan, dikelilingi lilin-lilin kecil yang membentuk lingkaran sempurna. Di hadapannya, sang penari melenggak-lenggok dengan gerakan yang tidak manusiawi, hampir seperti melayang di udara. Mas Faris, teriak Ana mencoba menarik perhatian suaminya, namun Faris tidak menoleh. Matanya terpaku pada penari itu seolah-olah ia telah kehilangan kendali atas dirinya. Ana melangkah maju, tapi sebuah suara menghentikannya. Kamu berani datang ke sini? Ana berbalik, melihat seorang pria tua berjubah hitam muncul dari bayangan. Matanya memancarkan aura gelap. Oh, jadi ini istrinya, katanya sambil melangkah mendekat. Kamu pikir bisa menyelamatkan suamimu? Dia sudah milikku. Ana mengangkat selendang tua di tangannya. Kamu gak akan bisa terus-terusan menyakiti orang lain. Semua ini akan berakhir sekarang. Pria itu tertawa pelan.
Kamu mau melawan aku dengan itu? Ayo, dengan keberanian yang hampir hancur, Ana mengibaskan selendang itu di udara. Tiba-tiba saja, angin kencang berembus memadamkan semua lilin di balai. Sang penari berhenti menari. Faris tersentak seolah-olah ia baru terbangun dari mimpi. Namun, itu hanya permulaan. Ana merasakan hawa dingin semakin kuat. Bayangan hitam mulai memenuhi ruangan. Angin kencang tiba-tiba muncul memutar lilin-lilin yang telah padam. Cahaya bulan yang sebelumnya samar kini menjadi satu-satunya sumber penerangan di balai desa. Ana berdiri dengan selendang tua di tangannya. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena hawa dingin, tetapi juga karena kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Pria berjubah hitam itu mendekat. Senyumnya berubah menjadi seringai mengancam. Kamu pikir ini main-main? Suaranya terdengar berat dan bergema. Kamu tidak tahu apa yang sudah aku korbankan untuk sampai di titik ini. Ana mundur selangkah, tetapi ia memaksa dirinya teguh. Ia menatap Faris yang masih duduk diam di lantai, wajahnya kosong seperti patung. Sang penari berdiri di samping Faris, kini tidak bergerak, tetapi tubuhnya seakan memancarkan energi yang mengancam. Apa yang kamu inginkan dari Mas Faris? Tanya Ana dengan suara serak. Dia adalah tumbal yang sempurna, kuat, berpengaruh, dan juga kaya. Energinya akan cukup untuk menjaga ritual ini bertahan bertahun-tahun. Kamu harusnya bersyukur karena dia akan menjadi bagian dari sesuatu yang abadi. Ana menggenggam selendang itu lebih erat. Kamu tidak akan pernah bisa mengambil dia dariku. Oh, kamu terlambat karena aku sudah memilikinya. Pria itu menjawab sambil mengangkat tangannya ke udara. Dalam sekejap, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, bergemuruh di telinga Ana. Sang penari mulai bergerak lagi. Tubuhnya melenggok dalam gerakan yang tidak alami, seperti boneka yang dikendalikan tali tak kasat mata. Ana mencoba mendekati Faris, tetapi sesuatu menghentikannya. Bayangan gelap mulai merayap dari lantai seperti kabut tebal yang hidup. Ia merasakan tubuhnya tertahan, tidak bisa bergerak maju. Lepaskan, teriak Ana mencoba melawan cengkraman bayangan itu. Pria berjubah hitam itu tertawa. Kamu hanya seorang wanita lemah. Apa yang bisa kamu lakukan? Namun Ana tidak menyerah. Ia mengingat kata-kata wanita tua tadi. Jangan biarkan dia melihat ketakutanmu. Ana menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat selendang tua itu dan mengibaskannya kembali ke udara. Selendang itu berkilauan dalam cahaya bulan. Angin kencang kembali berembus, kali ini lebih dahsyat. Bayangan-bayangan yang menahannya mulai mundur, seolah takut pada kekuatan yang berada di selendang itu. Sang penari tiba-tiba berhenti menari. Ia memandang Ana dengan tatapan kosong, tetapi ada sesuatu di matanya yang tergambar sebuah permohonan, ya seperti ia ingin bebas dari belenggu yang mengikatnya. Dia meminta bantuan, bisik Ana pada dirinya sendiri. Namun pria berjubah hitam itu tidak tinggal diam. Dengan satu gerakan tangan, ia mengirimkan angin tajam yang hampir menjatuhkan Ana. Jangan berpikir kamu bisa melawanku. Dasar wanita bodoh, serunya. Ana terjatuh, tetapi ia tidak menyerah. Dia ingat botol kecil yang diberikan oleh wanita tua tadi. Ia meraihnya dari saku, membuka tutupnya dengan cepat, dan menuangkan cairan hitam itu ke lantai. Begitu cairan itu menyentuh lantai, suara gamelan berhenti mendadak. Sang penari terjatuh ke tanah, tubuhnya kejang, seperti sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Pria berjubah hitam itu terlihat marah, matanya membara. Kamu berani melawan kekuatanku, ia berteriak. Suaranya menggema. Ana berdiri dengan susah payah menatap pria itu dengan penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan kau menyakiti suamiku atau siapapun lagi. Ia mengangkat selendang tua itu sekali lagi, dan kali ini ia mengarahkan ujungnya ke arah pria berjubah hitam. Selendang itu mulai bersinar, memancarkan cahaya menyilaukan. Pria itu berteriak, suaranya penuh rasa sakit. Bayangan di lantai mulai memudar. Tubuh sang penari berhenti menggeliat. Ana mendekat ke arah Faris yang kini mulai sadar dari pengaruh sihir. Bangun Mas Faris, ayo kita pergi. Faris membuka matanya perlahan. Ia kebingungan. Sayang,
Apa yang terjadi? Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya lagi. Kali ini menciptakan bayangan yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Ana tahu ini adalah saat terakhir untuk bertindak. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkan selendang itu ke arah pria tersebut. Selendang itu melilit tubuhnya, dan dalam sekejap cahaya terang menyelimuti seluruh balai. Pria itu menjerit, tubuhnya perlahan menghilang menjadi abu. Ketika cahaya mereda, semuanya menjadi sunyi. Sang penari masih terbaring di lantai, tetapi kini ia terlihat seperti seorang gadis muda yang kelelahan, tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan gelap. Ana membantu Faris berdiri. Mereka berdua saling membantu saat keluar dari balai desa, meninggalkan semua kengerian itu di belakang mereka. Sesaat setelah keluar dari balai, Ana memimpin Faris berjalan menuju jalan setapak yang sepi. Meskipun kegelapan mulai menghilang, suasana desa itu masih terasa berat. Faris, meskipun sudah terbangun dari pengaruh dukun dan roh-roh jahat, masih tampak bingung dan kelelahan. Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya pelan, suaranya serak dan gemetar. Ana menggenggam tangannya, mencoba memberi kekuatan meski dirinya juga masih lelah. Semua sudah selesai, Mas. Kamu gak perlu khawatir lagi. Kita akan pergi dari sini, jauh dari semua ini. Faris mengangguk perlahan, tetapi matanya tetap tampak kosong, seperti ada sesuatu yang hilang darinya. Ana bisa merasakan kepedihan di hatinya, dan perasaan itu semakin kuat ketika mereka melewati rumah-rumah yang kini tampak kosong dan sepi. Beberapa penduduk desa yang masih terjaga berdiri di depan pintu rumah mereka, namun tak ada satupun yang mendekat. Mereka hanya memandang dari kejauhan, seolah tahu apa yang telah terjadi, namun enggan mengungkapkan dengan kata-kata. Ana berusaha untuk tidak peduli pada mereka. Yang terpenting sekarang adalah membawa Mas Faris keluar dari tempat yang penuh dengan kegelapan itu. Tapi semakin jauh mereka melangkah, semakin Ana merasakan ketegangan di udara. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan dan bayang-bayang di sepanjang jalan. Ana menoleh ke arah belakang, merasa seakan ada yang mengikuti. Meski tak ada satupun yang tampak, hanya angin yang berdesir pelan. Namun perasaan aneh yang semakin kuat, seperti ada mata yang mengawasi mereka dari arah kegelapan. Mas, Ana bervisi, menahan perasaan khawatir yang mulai menyelinap dalam hatinya. Kita harus cepat, Mas. Aku nggak suka hawa di sini. Faris mengangkat kepala, matanya yang kosong perlahan mulai fokus pada sesuatu di kejauhan. Siapa itu? Faris bertanya, suaranya sedikit ragu. Ana menggerakkan pelukannya pada Faris, mencoba melangkah lebih cepat, namun sosok itu mulai bergerak mendekat. Setiap langkahnya terasa begitu berat, seakan tanah di bawah kakinya menahan setiap gerakan. Ana merasa tubuhnya semakin dingin. Sosok itu semakin jelas, yakni seorang wanita dengan wajah yang terhalang rambut panjang yang gelap, seakan terbuat dari bayangan itu sendiri. Mas, ayo cepet, Mas. Ana menarik tangan Faris, berusaha berlari, tetapi langkahnya terasa seperti terhambat oleh sesuatu yang tak terlihat. Sosok itu berhenti beberapa langkah dari mereka, dan suara lirih wanita itu terdengar menggema dalam angin malam yang dingin. Jangan pergi. Suaranya hampir seperti bisikan. Kalian belum selesai dengan kami. Ana merinding. Ya, itu adalah suara sang penari. Tetapi ada sesuatu yang sangat berbeda. Seperti ada gelombang kebingungan, atau lebih tepatnya penderitaan yang tertinggal dalam suaranya. Faris tertegun, seakan tidak tahu apakah ia harus terus berjalan atau kembali. Wajahnya kini tampak bimbang, seolah-olah ada sesuatu yang menahan dirinya untuk meninggalkan desa ini. Sayang, aku rasa aku nggak bisa pergi. Ada sesuatu di sini yang mengikatku. Ana menatap Faris dengan cemas. Mas, jangan, Mas. Kita udah selamat. Kita harus pergi. Kita akan memulai semuanya dari awal. Namun Faris diam, matanya tampak kosong kembali, menatap sosok yang kini semakin mendekat. Ana bisa merasakan kegelapan, dan tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahan dirinya untuk bergerak. Mas,
Jangan dengarkan dia. Kamu itu sudah bebas sekarang. Kita bisa pergi dari sini. Sosok wanita itu kini sudah sangat dekat. Hanya beberapa langkah lagi wajahnya mulai terlihat jelas. Namun bukan wajah penari yang Ana lihat. Wajah itu kini hancur, penuh dengan luka dan bekas tusukan yang seolah tak pernah sembuh. Mata wanita itu kosong, tak ada kehidupan di sana, hanya kegelapan. Terima kasih, Ana. Penari itu berkata dengan nada lembut. Air mata menetes dari wajahnya. Sepertinya Ana tahu maksud dari penari tersebut ya. Ia merasa penari itu sudah terbebas dari belenggu dukun yang mengontrol dirinya bahkan jiwanya. Kamu harus pergi sekarang. Penari itu terlihat berbeda hanya sepersekian detik. Yang sebelumnya terlihat penuh amarah, kemudian berubah menjadi lembut seperti ucapan terima kasih yang keluar dari mulutnya tadi. Namun yang saat ini penari itu tampak terlihat memerintahkan dengan tujuan yang masih Ana bingung. Apa semuanya belum berakhir? Ana merasakan tubuhnya bergetar, seakan ada kekuatan yang ingin menguasainya. Dengan satu gerakan cepat, ia menarik suaminya kembali, berlari sekuat tenaga, menutup telinganya dari suara-suara aneh yang mulai terdengar di belakang mereka. Mereka berdua terus berlari menjauh dari desa, menjauh dari sebuah kengerian yang pernah mengikat hidup mereka. Sesekali Ana menoleh dan pada setiap pandangannya, sosok itu selalu tampak mengintai mereka di balik kabut, seakan tidak akan pernah melepaskan mereka. Setelah berlari begitu jauh, mereka mencapai perbatasan desa, tempat di mana jalan raya yang lebih besar dan terang berada. Ketegangan yang menguasai tubuh Ana sedikit meredam. Mereka berhenti di tepi jalan, terengah-engah dan saling berpandangan. Kita harus pergi dari sini, kata Faris. Tapi aku rasa aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi di sana. Ana merangkulnya erat. Tidak perlu dilupain, Mas. Kita akan memulai semuanya dari awal. Itu sudah cukup. Mereka berdua berdiri di bawah langit malam. Meski di kejauhan, Ana bisa merasakan pandangan yang mengawasi mereka. Sebuah bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Namun ia tahu mereka akan menghadapi masa depan bersama-sama dengan segala luka dan ketakutan yang akan selalu mereka bawa. Maafkan aku, sayang, kalau selama ini aku belum bisa menjadi yang terbaik untukmu. Tapi aku akan selalu mencoba dan mencoba. Ia berujar dan membalas pelukan dari istrinya. Banyak hal yang telah mereka lalui sebelumnya. Hal ini membuktikan bagaimana kekuatan cinta bisa memberikan jalan keluar dari masalah yang menimpa seperti yang terjadi di desa itu. Waktu berlalu cepat dan kini mereka sudah berada di kota untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala. Ana kini merasakan ada perubahan yang terasa terhadap sikap suaminya yang mulai hangat. Selain itu, ada kegembiraan yang mengguncang keluarga kecil itu, di mana Ana mendapati kabar dari dokter yang memberitahu jika ia sedang dalam masa kehamilan. Sementara Faris yang mendengar kabar itu ikut merasa bahagia dan sepanjang waktu menyiapkan segala hal untuk kelancaran kehamilan sang istri. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Ibnu Hidayat. Bener kan, horor gigit banget. Bagaimana seorang pasangan muda, suami istri, Ana dan Faris pulang ke kampung halamannya dengan tujuan untuk berlibur ya. Tapi ternyata di desa itu mereka mendapatkan satu hal yang mengerikan. Faris hampir saja dijadikan tumbal. Bagaimana sosok penari yang sudah dilihat oleh Faris, ternyata dia sudah terpilih menjadi tumbal. Tapi di sini saya suka ya, bahwasanya kekuatan cinta. Jadi dari Ana sebagai istri itu benar-benar tulus mencintai Faris. Dia tidak mau meninggalkan Faris begitu saja. Padahal sudah disakitin banget dong. Faris sudah nalak dia, sudah lebih memilih kepada penari itu. Walaupun pada saat itu Faris dalam kondisi tidak sadar ya, atau dalam kondisi terpengaruh oleh si penari itu. Tapi di sini Ana dengan kesabarannya, dengan kegigihannya untuk memperjuangkan cinta, akhirnya semuanya bisa dihadapi, walaupun dengan apapun dihadapi dan selesai. Keren. Poinnya itu sih kalau menurut saya, bahwa dengan cinta dan keikhlasan semuanya akan bisa selesai. Bagaimanapun kuatnya pengaruh hitam itu akan luntur dengan cinta dan keikhlasan. Keren banget kisah dari Mas Ibnu. Ditunggu lagi Mas Ibnu Hidayat kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya.
Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.